Kalian punya laptop atau PC jadul, kenapa nggak install dual boot agar lebih produktif dan bermanfaat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Beni Asyam. Seperti yang di awal tadi dibicarakan, bahwa kita di video ini akan membahas bagaimana cara untuk menginstal dual OS atau dual boot di laptop atau PC kalian yang jadul. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita bahas. Di sini saya sudah menginstal installer dari Ubuntu di flash disk. Untuk caranya mungkin lain kali ya, di sini hanya saya sudah memberitahukan sudah terinstall di flash disk. Selanjutnya kita akan install, mengaplikasikan secara permanen di PC kalian. Baik, pertama-tama mari kita restart terlebih dahulu untuk mengubah boot dari hard disk ke flash disk. Di sini saya menggunakan PC atau motherboard jadul, dan untuk masuk BIOS tekan tombol delete, dan di sini saya akan rubah boot dari hard disk ke flash disk. Setiap motherboard settingannya beda-beda ya teman-teman. Kalian pandai-pandai saja mencari atau mengoprek-oprek sendiri bagaimana perpindahan atau men-setting dari hard disk ke flash disk. Mari kita langsung restart. Dan di sini pilih try or install Ubuntu Studio. Di sini saya memakai Ubuntu Studio karena saya kegiatannya ini di belakang layar ini lebih ke multimedianya, dan Ubuntu Studio ini sangat membantu menurut saya ya untuk kegiatan multimedia. Sudah terinstall aplikasi Inkscape yang berbasis untuk mengolah vektor, dan ada aplikasi GIMP itu pengolah seperti gambar bitmap yang ada di Photoshop, dan kemudian ada Create Live yang lebih ke editing video, dan ada OBS juga secara gratis, dan ada Blender juga teman-teman, pengolah grafik atau pengolah animasi 3D. Dan apabila penampilan di layar ini ada tulisan seperti ini, kalian jangan takut, ini memang memang seperti ini untuk live dari flash disk. Nah gini, ini mulai masuk ya, kita akan mulai masuk ke layar desktopnya lah ya, layar awal, dan sudah mulai loading, akan masuk ke layar utama desktopnya. Oh iya teman-teman, hanya sebagai info, ini saya menggunakan spesifikasi pakai Core 2 Duo E4500 kalau nggak salah, saya lupa. Nanti mungkin di awal tadi waktu mau setting BIOS teman-teman udah lihat ya spesifikasinya seperti apa. Masih pakai DDR2 2 GB RAM-nya, dan memiliki 160 GB hard disk, dan sebagian sudah saya install Windows 7, dan sisanya ini 60 GB saya install atau alokasikan untuk Ubuntu Studio ini. Untuk instalasi Windows 7 nya, saya kira teman-teman atau subscriber ini tentunya sudah pada cerdas ya untuk menginstal Windows 7. Itu sebenarnya sangat gampang. Yang sebenarnya sulit itu sebenarnya waktu menginstal Ubuntu Studio dengan cara manual partisinya, ada boot, swap segala macam. Itu memang agak beresiko sih, bisa beresiko dengan data kalian yang bisa dibilang sudah terkumpul secara lama ya, begitu satu klik bisa langsung hilang semua karena memang butuh partisi awal seperti itu. Dan saya sarankan untuk teman-teman menginstal Ubuntu atau Linux ini lebih dahulukan install Windows dulu ya, karena apabila teman-teman install Linux ini terlebih dahulu, walaupun sudah membagi partisinya, tidak akan terbaca oleh Windows.
bahkan tidak bisa apa ya namanya dipartisi ulang loh, nggak support gitu, nggak support. Jadi saran saya lebih baik menginstal Windows terlebih dahulu, partisinya dibagi-bagi dan dikosongkan, sisakan untuk Ubuntu ini. Dan ini sudah masuk ke layar utama atau layar desktop dari Ubuntu Studio. Kalau sebelum kalian install, kalian bisa coba-coba mengeksplor dari Ubuntu ini. Bisa kalian melalui ini pojok yang gambar apa ini, yang biru ini loh, ini yang biru bisa dieksplor. Di sini sudah terinstall aplikasi KDN Live untuk editing video studio, ada Mozilla, dan ada ini yang apa, explore Windows itu pakai Dolphin. Kemudian yang di sini sudah ada LibreOffice untuk apabila teman-teman kerja atau kegiatan di perkantoran, sudah ada. Dan sudah ada Inkscape, OPS, dan kemudian ada GIMP itu apa ya bahasanya ya, game tadi dikira permainan ya, intinya GIMP, pengolah bitmap, pengolahan bitmap tuh seperti Photoshop. Dan ada Blender juga, Blender. Nah ini kan kita mau menginstal ini, klik install ini aja langsung, nanti ya langsung klik install ini, nanti akan menuju ke settingan installernya. Baik, kita sudah masuk ke layar utama penginstalan. Di sini wah disambuti dengan loading. Welcome to Creative Freedom Ubuntu Studio. Memang ini software gratis ya. Dan kelebihan Linux ini gratis loh, softwarenya gratis, OS-nya gratis, luar biasa. Ini terhindar dari virus. Waduh, lebih ya karena dikembangkan dari komunitas ya. Dan ini setting-settingnya kalian bisa setting sendiri ya. Nah ini yang krusial teman-teman, jangan asal klik, jangan asal pilih partisi atau apa ya. Nah ini nih, apabila teman-teman ingin mengatur partisi ini manual ya, diatur manual, dan kemudian ini cara bikin partisinya. Tapi karena ini sudah terinstall Windows, makanya tidak bisa dibikin partisi terlalu banyak, karena Linux ini sudah terdeteksi bahwa primer ya sudah kedetek 4, dan apabila sudah 4 tidak bisa membuat partisi lagi. Maka dari itu setelah install Windows langsung saja pilih, nah nih nggak bisa nih karena nggak bisa, maka dari itu langsung pilih yang install yang di bawahnya itu yang masih kosong, langsung aja install di situ. Otomatis tidak perlu mengatur partisi lagi untuk swap segala macam, di situ sudah terinstall otomatis semuanya di situ. Nah nih di sini langsung saja klik. Nah ini hati-hati jangan salah klik ya. Nah yang ini. Dan dari keterangan di situ yang biru itu sistem Windows 7-nya, yang ketika kalian install itu terpotong 500 MB kalau nggak salah. Dan yang hijau ini dari sistem atau data C-nya, dan yang kuning itu tadi adalah data D-nya. Kenapa saya bikin partisi seperti itu? Karena di data D yang di Windows itu nanti akan kebaca di Linux ini. Tapi kalau teman-teman bikin partisi Linux belum tentu bisa kebaca di Windows. Makanya saya sarankan apabila teman-teman install Linux atau Ubuntu ini, lebih baik install Windows dulu, bikin partisi semua dan dipreskan, disisakan yang ngepres. Kalau yang ngepres atau dilebihkan sedikit nggak apa-apa untuk pemasangan ini Ubuntunya gitu. Nah di sini nih sudah terinstall. Yang merah-merah itu tempat dari install Ubuntu Studio loh, yang merah ini. Jadi kalau gitu langsung saja klik ya. Di sini teman-teman akan disuruh mengisi nama dari PC seperti biasa, seperti install Windows biasa, PC, nama akun, bla 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 bla, dan passwordnya juga. Di sini itu wajib ya menggunakan password. Dan ketika sudah selesai, klik next atau berikutnya, kemudian klik saja install teman-teman. Dan kita tunggu prosesnya sampai selesai.
Sambil menunggu installernya selesai, teman-teman apabila ingin menginstal aplikasi ada di Playstore-nya ini, Discover namanya. Kalau di Android itu Play Store. Waduh, sini aplikasinya gratis semua ya, nggak ada yang berbayar full, sampai ke OS-nya pun sebenarnya gratis ini full. Nah di sini Discover, nah tuh banyak sekali pilihannya gratis. Di situ juga sudah ada keterangannya, jadi teman-teman nggak usah bingung ini untuk apa, langsung saja klik install ya apabila aplikasi itu dibutuhkan, kemudian tunggu, udah tinggal pakai, simple. Oke, balik lagi ke installernya ya. Di sini sudah hampir selesai. Oke, install sudah selesai, kemudian langsung saja restart dan booting langsung melalui harddisk. Jadi settingan yang seperti tadi sebelum masuk ke Ubuntu ini kan tadi bootingnya pindah ke flashdisk, dan ini langsung saja ganti ke harddisk. Dan apabila ada tulisan seperti ini, teman-teman nggak usah khawatir, itu memang seperti itu, jadi biarkan saja, nanti akan selesai sendiri, restart sendiri. Seperti yang saya katakan tadi, dan di sini speknya itu kelihatan ya, masih DDR2, masih PC jadul, bahkan G3K1. Wah. Dan di sini kita ubah bootnya ke harddisk lagi, jangan ke flashdisk. Dan yap, jadi dual boot. Di atas ini ada Ubuntu dan di bawah sendiri itu ada Windows 7. Sekarang kita coba klik Windows 7 nya apakah bisa masuk, dan masuk ke loading Windows-nya. Sekarang kita tunggu apakah bisa masuk ke layar desktop utamanya atau tidak. Akhirnya bisa masuk, welcome tuh, yes, kita berhasil masuk ke layar utama desktopnya. Udah jadi ya, sekarang kita tinggal tes ini spesifikasi komputernya, dan sekarang kita tes Ubuntu-nya apakah bisa masuk apa tidak. Mari kita restart. Yap, seperti bisa tadi Windows 7 pilih yang bawah, sekarang pilih yang atas untuk OS Ubuntu Studio-nya. Oke, sudah masuk ke loading Ubuntu Studio-nya. Sekarang kita tinggal ke layar utamanya apakah bisa masuk atau tidak. Apakah keras? Waduh, saya harap tidak ya, harusnya tidak bisa masuk harusnya. Dan seperti biasa, apabila teman-teman menemukan tulisan seperti ini, jangan khawatir, memang ini dari sananya seperti ini. Tunggu saja sampai masuk ke layar utama desktopnya. Dan bisa masuk ke layar desktopnya. Jadi ini sudah berhasil ya teman-teman.
penginstalan 2 booting atau OS Windows 7 atau Windows yang lainnya terserah, yang penting Windows ya dengan Ubuntu atau Linux. Jadi sekian dulu video kita kali ini, semoga bermanfaat. Apabila saya ada salah saya mohon maaf. Saya Beni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.